Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga pada siang ini kita masih bisa mengikuti pertemuan kedua Ekskul 1 KTI. Solawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita semua. Baik, adik-adik dan kakak-kakak pemateri yang berbahagia, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar bagaimana cara menggali ide dalam penulisan karya tulis ilmiah. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan CV singkat pemateri kita pada siang hari ini. Nama lengkap beliau, Naufal Asyiri Banwarli, SIP. Tempat tanggal lahir, Jakarta 14 Februari 1997. Alamat Jalan Bontomangape nomor 8. Riwayat pendidikan beliau, sekolah dasar di SD Negeri Rancasalak 5, Garut. Sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Kadungora, Garut. Sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Garut. Dan perguruan tinggi beliau di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik. Pengalaman organisasi, beliau pernah menjabat sebagai anggota Biro RPMB UKM Prisma Visip Unhas pada tahun 2018. Adapun beberapa prestasi yang pernah diraih selama menjadi mahasiswa. Yang pertama, finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah bidang kemaritiman Universitas Hasanuddin tahun 2019. Kedua, beliau pernah menjadi finalis Lomba Debat Pinisi 5 Universitas Hasanuddin tahun 2019. Dan yang ketiga, finalis Lomba Debat Airlangga Politik 3.0 Universitas Airlangga tahun 2017. Baik, itu CV singkat pemateri kita pada siang hari ini. Untuk mengefektifkan waktu kepada Kak Noval, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak Kopel yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi mengenai gali ide penulisan karya ilmiah. Oke. Ya, ketika kita berbicara mengenai karya tulis ilmiah, tentu yang ada di benak teman-teman adalah pasti skripsi yang ada di benak teman-teman. Singkatnya begini, karya ilmiah itu merupakan sebuah karya tulis yang dibuat dengan maksud untuk memecahkan suatu permasalahan yang tentunya dilandaskan oleh teori dan juga metode ilmiah yang tentunya sesuai dengan konteks penelitian yang ingin teman-teman teliti. Jadi secara umum itu ketika teman-teman ingin melakukan penelitian, usahakan teman-teman itu harus mendapatkan fakta yang bersifat faktual begitu. Jangan teman-teman meneliti yang sebenarnya udah dijawab di masyarakat, udah pertanyaannya itu udah kejawab langsung. Nah, alangkah baiknya teman-teman meneliti sesuatu yang memang baru begitu, original istilahnya. Dan karya ilmiah itu
karya ilmiah itu sendiri setidaknya harus mengandung 4 unsur utama. Yang pertama itu data. Pastikan teman-teman kalau meneliti ke lapangan, nggak mungkin teman-teman langsung meneliti ke lapangan tanpa punya data, begitu. Terus yang kedua teori yang digunakan, yang ketiga fakta yang ada di lapangan, dan yang keempat ini solusi itu kurang S di depannya. Jadi itu 4 kriteria ketika teman-teman ingin meneliti itu. Yang pertama pastikan datanya ada, yang kedua teori, yang ketiga fakta yang di lapangan itu sesuai, dan yang keempat adalah solusi. Nah, saya lanjut. Karya ilmiah pada umumnya itu disusun secara sistematis. Nah, disusunnya itu berdasarkan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah secara umum. Mungkin di setiap kampus itu beda kriteria penulisan skripsinya itu di masing-masing kampus atau karya ilmiah. Kalau di Unhas itu kriteria umumnya mungkin teman-teman udah bisa cari sendirilah atau kunjungi website Unhas ACID itu. Teman-teman udah pasti tahu di situ bagaimana sih ketentuan penulisan skripsi di itu. Tapi kan ini masih teman-teman masih semester awal lah begitu, belum mengenal seluk-beluk skripsi begitu kan. Jadi saya antar aja ke penulisan karya ilmiah seperti biasa begitu. Nah, usahakan ketika teman-teman menulis karya ilmiah itu, teman-teman sebisa mungkin gunakan bahasa formal. Gunakan bahasa formal sebab penulisan karya ilmiah itu beda dengan penulisan non-fiksi begitu. Kalau teman-teman nulis non-fiksi itu teman-teman boleh pakai bahasa slang kayak lo gue kan. Nah, itu berbeda dengan ketika teman-teman nulis di karya ilmiah, harus diusahakan bahasanya formal. Oke, saya lanjut. Ya, maju ke fungsi karya ilmiah itu sendiri. Secara hierarki itu sebenarnya fungsi karya ilmiah itu sebagai sarana bagi teman-teman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang teman-teman miliki. Membuktikan suatu kebenaran dari sebuah fenomena yang tentunya dapat dibuktikan secara metodologis, teoritis, dan juga sistematis serta konsisten. Nah, jadi diusahakan seperti yang saya bilang dari awal, ketika teman-teman ingin meneliti, usahakan teman-teman punya landasan teori begitu. Jangan sampai teman-teman ini ingin melakukan penelitian, tapi teman-teman nggak tahu teori atau pendekatan apa yang ingin teman-teman gunakan begitu. Kalau masalah untuk jumlah teorinya itu tergantung dari judulnya teman-teman begitu. Tapi yang paling dasar itu menggunakan 1 atau 2 teori itu paling dasar dalam penelitian itu. Jadi diusahakan harus menggunakan teori. Jangan sampai teman-teman menggunakan teori. Takutnya teman-teman berasumsi nanti. Nanti larinya teman-teman bukan ingin membuktikan suatu fenomena di lapangan, tapi teman-teman ingin berasumsi mengenai suatu fenomena yang ada di lapangan. Nah, secara umum itu, secara umum fungsi karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama itu explanation atau penjelasan. Seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa tujuan karya ilmiah itu menjelaskan terkait fenomena yang ada di lapangan ataupun yang sedang terjadi di lapangan. Yang kedua adalah memprediksi atau ramalan. Jadi teman-teman itu dalam karya ilmiah teman-teman itu bukan berasumsi ya, tapi memprediksikan. Karena beda loh memprediksikan sama berasumsi begitu kan. Memprediksikan mungkin saja suatu hari akan jadi kebenaran, sedangkan kalau berasumsi itu udah jelas nggak benar begitu. Dan yang ketiga sebagai kontrol. Sebagai tambahan di bawahnya, perlu dipahami juga teman-teman bahwa penulisan karya ilmiah yang baik itu bukan ditentukan oleh jumlah tebal atau tidaknya karya ilmiah yang teman-teman buat. Semisal nih teman-teman buat karya ilmiah, tebalnya itu 200 halaman misalnya, teman-teman buat karya ilmiah. Nah, tapi kalau 200 halaman itu yang teman-teman buat, poinnya nggak ngena sama sekali dengan rumusan masalah teman-teman, jadi bisa dikatakan bahwa penelitiannya teman-teman itu gagal. Karena penelitian teman-teman nggak berhasil menjawab rumusan masalah. Karena itu tadi, yang paling penting itu dalam penelitian bukan tebal tipisnya jumlah karya ilmiah teman-teman, tapi yang paling utama itu adalah
penelitian teman-teman mampu menjawab rumusan masalah teman-teman. Misalnya rumusan masalah dalam penelitian teman-teman 2 nih. Jadi ya fokus ngejawab 2 pertanyaan itu aja, nggak usah melebar ke yang lain. Takutnya out of the box kan, takutnya OOT juga kalau misalnya terlalu banyak penjelasan dan itu penjelasannya nggak relevan. Nah, untuk karya ilmiah yang minimal itu bukan skripsi ya, ini karena teman-teman juga di sini masih semester awal belum kenal seluk-beluk skripsi. Karya ilmiah yang ideal itu 20 halaman. Kalau untuk karya ilmiah. Itu 20 halaman udah include semua, udah include dari sampul, daftar isi kata pengantar, daftar pustaka, daftar gambar kalau ada, sama dokumentasi. Itu 20 halaman minimal. Nggak tahu ya lo kebijakan sekarang, tapi saya mengacu ke kebijakan waktu angkatan saya, bahwa penulisan karya ilmiah non skripsi itu 20 halaman minimal. Next saya lanjut. Pasti teman-teman bertanyanya di sini, gimana sih cara teman-teman untuk menggali ide dalam penulisan itu? Sorry, di sini saya tulis 8 aja. Sebenarnya lebih dari 8 sih kalau mau saya jabarin semua itu. Mungkin lebih dari 20-an. Cuma saya yang paling poin pentingnya itu saya cuma jabarkan 8 di sini. Yang pertama itu adalah, ya sudah jelas, yang pertama adalah mempelajari teori yang berkaitan dengan apa yang ingin kita teliti. Jadi usahakan kalau misalnya teman-teman penelitiannya A, maka teman-teman usahakan juga gunakan teori A begitu. Misalnya nih, teman-teman dari jurusan politik, teman-teman ingin meneliti mengenai demokrasi, begitu. Maka teori yang harus teman-teman gunakan juga adalah teori yang berkaitan dengan demokrasi, begitu. Jangan sampai teman-teman ingin meneliti seluk-beluk demokrasi, tapi teman-teman menggunakan teori negara, begitu. Nah, itu salah. Udah nggak sesuai konteks penelitian teman-teman itu. Nah, terus yang kedua adalah memperbanyak referensi bacaan, jurnal, artikel, artikel, skripsi, tesis, dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang masih semester awal mungkin belum terlalu tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ataupun karya ilmiah, begitu kan. Tapi percaya atau nggak percaya, tujuan akhir teman-teman sebelum teman-teman dapat gelar itu ya nulis skripsi, begitu. Jadi ya usahakan kalau misalnya yang teman-teman udah dapat pencerahan begitu. Nggak ada salahnya juga sebenarnya diskusi mengenai karya ilmiah ataupun skripsi kalau semisal teman-teman udah punya gambaran begitu. Terus yang ketiga adalah berpikir secara orisinil. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau bisa diusahakan teman-teman jangan meneliti yang itu-itu aja judulnya begitu. Kayak pengalaman di jurusan saya banyak ini angkatan-angkatan saya yang nulis skripsi judulnya B aja begitu. Kalau menurut saya pribadi judulnya B aja karena apa sih judul ini udah diambil sebelumnya judul ini jadi nggak menarik begitu kan. Nah kalau bisa judulnya ya judul yang menarik begitu ataupun judul yang belum teman-teman teliti sebelumnya begitu. Takutnya juga kalau teman-teman nggak berpikir secara kritis ataupun nggak berpikir secara orisinil itu, teman-teman jadi daya untuk tergeraknya itu jadi dikit begitu. Teman-teman pasti mikir, ini penelitian senior saya udah ada, tinggal dikembangkan. Sebenarnya bisa mengembangkan penelitian sebelumnya. Kalau misalnya penelitian sebelumnya belum ada pertanyaan yang belum terjawab, nah itu bisa. Tapi manakala itu pertanyaan udah terjawab dan teman-teman meneliti itu lagi, tapi teman-teman ganti lokasinya, itu nggak menarik juga. Untuk apa? Karena hasil sebelumnya juga udah membuktikan. Paling kalau saya meneliti juga, hasilnya itu 11-12 sama itu. Jadi itu penting kenapa teman-teman untuk berpikir secara orisinil atau out of the box. Terus yang keempat adalah fokus pada pelajaran yang diminati. Nah, maksudnya kalau di beberapa kampus itu mungkin ada mata kuliah konsentrasi di beberapa kampus itu. Nah,
usahakan kalau teman-teman ingin melakukan penelitian, fokus pada mata kuliah yang teman-teman minati begitu. Semisal nih saya kan dari jurusan politik. Minat saya adalah ke politik gender, politik perempuan, minat saya. Jadi judul penelitian saya adalah yang berkaitan dengan politik perempuan itu sendiri, begitu. Tapi teman-teman jangan baca karya ilmiah saya lah. Pasti pusing teman-teman kalau baca skripsi saya. Di samping tebal, juga pembahasannya berat, begitu. Nah, jadi itu saran saya tadi. Kalau teman-teman misalnya ada satu mata kuliah teman-teman yang dikiranya teman-teman minati, fokus aja ke situ. Tinggal teman-teman nanti perbanyak diskusi dan atau perbanyak referensi, begitu. Karena percaya atau nggak percaya, ketika teman-teman ingin melakukan riset, penelitian, tapi teman-teman kurang bacaan, yakin 90% penelitian teman-teman gagal. Saya sih bukan mewanti-wanti gagal penelitian teman-teman, 90% kemungkinan gagal. Nah, jadi itu. Yang keenam, poin kelima itu melakukan komparasi ataupun perbandingan. Seperti yang saya bilang di poin sebelumnya, teman-teman sebenarnya boleh menggunakan penelitian yang udah ada. Tapi dengan catatan, penelitian yang sebelumnya itu masih ada pertanyaan yang belum terjawab begitu. Kalau udah terjawab ya buat apa juga begitu. Atau teman-teman melakukan komparasi, misalnya penelitian lain dengan judul yang sama di kampus A misalnya begini, di kampus B ini begini. Kan otomatis ada titik bedanya. Nah, teman-teman membandingkan dari titik beda tersebut untuk teman-teman munculkan judul baru begitu. Terus yang poin ke-6, tidak menggunakan judul penelitian yang sudah banyak diteliti sebelumnya. Sama kayak poin sebelumnya. Jangan gunakan judul yang itu-itu aja begitu. Karena letak menariknya bakal nggak ada ketika teman-teman menggunakan judul yang sudah ada atau udah familiar diteliti. Terus ketujuh adalah mengamati lingkungan di sekitar dan juga menganalisis permasalahan yang ada di lingkungan tersebut. Nah, pasti teman-teman ketika teman-teman lihat lingkungan tempat tinggal teman-teman, pasti teman-teman terinspirasi untuk menulis begitu. Semisal di daerah teman-teman lagi ada masalah apa begitu yang berkaitan dengan rumpun teman-teman, maka teman-teman secara tidak langsung di situ bakal dapat inspirasi juga begitu. Saya juga sebenarnya dapat judul skripsi saya karena saya lagi main-main sebenarnya. Saya nggak sengaja saya main ke pedalaman Makassar, ada salah satu daerah pedalaman di Makassar. Nah, saya dapat judul dari situ. Makanya kenapa lingkungan itu sebenarnya memberikan kontribusi sebenarnya. Dengan teman-teman mengamati lingkungan itu, secara tidak langsung itu teman-teman bakal dapat inspirasi judul, bakal terilhami lah judul apa yang mau teman-teman tulis gitu. Terus yang terakhir adalah membuat mind mapping sebagai bentuk persiapan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat judul begitu, tapi teman-teman masih ragu untuk menuliskan di karya ilmiah, teman-teman bisa tuliskan dulu kira-kira poin apa yang ingin teman-teman tulis begitu. Jangan sampai teman-teman nggak menulis terkait apa yang teman-teman udah dapat begitu. Nanti takutnya kalau nggak teman-teman tulis lupa teman-teman begitu. Jadi saran saya adalah kalau yang udah teman-teman punya rencana penelitian ataupun apa, boleh itu didiskusikan sama dosen teman-teman begitu kan. Mana tahu teman-teman nanti masuk semester 3 langsung di ACC judulnya kan. Mana ada yang tahu. Jadi itulah teman-teman. Kenapa buat mind mapping itu penting begitu kan. Karena siapa tahu teman-teman yang teman-teman anggap sebelumnya judul ini nggak menarik. Tapi ketika teman-teman diskusikan dengan dosen ataupun dengan senior teman-teman bahwa ini menarik, bisa aja itu jadi judul penelitian teman-teman. Bahkan kelas saya aja banyak yang itu. Mereka banyak yang mulai nyusun dari semester 5 begitu. Nah, jadi saya maunya nanti teman-teman bisa begitulah begitu. Nah, itu tadi
Gimana sih kiat atau ide penulisan karya ilmiah? Sebelum saya lanjut, ada teman-teman yang mau bertanya ataupun penjelasan saya terlalu cepat? Ada tidak? Kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat, bilang aja begitu teman-teman. Jangan ragu. Saya Kak, izin bertanya. Bisa saya lanjut? Iya Kak, lanjut. Iya, iya. Tadi ada yang bertanya dulu. Siapa tadi yang bertanya? Sebutkan nama sama jurusan juga ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafliansyah Putra dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Ya Kak, saya ingin kemudian mempertanyakan, karena dari penjelasan Kakak sangat menekankan bahwa sebaiknya jika kemudian kita ingin mengangkat karya tulis atau mengangkat judul karya tulis itu usahakan judul yang belum pernah dipublikasikan oleh seseorang. Nah, yang susah menurut saya Kak adalah mengetahui bahwa judul ini sudah diangkat oleh seseorang atau belum. Nah, menurut Kakak tipsnya bagaimana untuk mengetahui hal tersebut? Apakah kemudian judul ini sudah diangkat atau belum diangkat oleh seseorang? Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, sebenarnya kan ketika teman-teman menulis karya ilmiah itu, pasti teman-teman akan didampingi oleh dosen pembimbing. Nah, nanti dosen pembimbingnya itu yang mengarahkan apakah ini judul menarik atau ini judul B aja begitu kan, karena jujur ya teman-teman di kelas saya itu termasuk saya juga waktu mengajukan judul itu begitu. Jadi si dosen saya ini udah tahu bahwa ini judul biasa aja, ini judul menarik begitu. Kalau ini judul dirasa menarik, kita boleh lanjut ke tahap penelitiannya atau ke tahap penyusunan. Kalau misalnya nggak menarik, bukan berarti serta-merta judul teman-teman nggak menarik, akan tetapi perlu dirombak lagi judulnya begitu sebenarnya. Sebenarnya bisa aja judul yang kelihatannya biasa aja, ketika teman-teman ramu ulang atau teman-teman olah ulang itu judul, bisa aja jadi menarik begitu. Tapi itu tadi, kalau penyusunan karya ilmiah, teman-teman nggak mungkin sendiri sih. Pasti teman-teman akan didampingi oleh dosen pembimbing teman-teman. Kayak contohnya teman-teman ikut PKM begitu. PKM juga kan merupakan bagian dari karya tulis tuh. Nggak bisa tuh teman-teman nulis PKM sendirian. Pasti teman-teman akan diarahkan lebih lanjut oleh dosen pembimbing untuk diarahkan begitu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi adalah apakah judul saya itu bisa ketahuan sama atau tidaknya? Sebenarnya itu tergantung dari preferensi dosennya sebenarnya. Kalau misalnya preferensi dosennya bilang, oh ini judul menarik karena belum ada sebelumnya begitu, maka itu teman-teman bisa lanjutkan ke tahap penelitian begitu. Karena ya ini saya bicara pengalaman dosen-dosen di jurusan saya, di jurusan politik, itu dosen-dosen rata-rata udah tahu mana judul yang baru, mana judul yang betul-betul baru, mana judul yang B aja begitu. Nah, jadi begitu sebenarnya. Untuk bisa tahu gimana sih judul kita sama atau enggak dengan judul penelitian sebelumnya. Atau coba gini, teman-teman tulis di Google judul teman-teman. Kalau misalnya di pencarian Google itu terlampirkan yang sama atau ada di daftar pencarian, berarti di situ udah bisa ketahuan bahwa judul teman-teman itu sebenarnya sama begitu. Atau ada seseorang yang dulunya menulis judul dengan yang sama dengan yang teman-teman tulis. Begitu sih sebenarnya kalau dari preferensi saya begitu. Kalau untuk tahu gimana judul penelitian teman-teman B aja atau enggak begitu. Tapi saya percayalah teman-teman masih fresh ini pikirannya kan, masih semester 1 juga. Masih banyak pemikirannya untuk memikirkan hal-hal yang lebih menarik apa untuk yang diteliti begitu sebenarnya. Saya kira itu aja kalau untuk menjawab pertanyaan yang tadi dari Muhammad Rafliansyah. Ada lagi yang mau bertanya atau saya lanjut dulu? Saya ingin bertanya Kak. Iya boleh. Jangan lupa perkenalkan nama sama jurusan. Oke. Perkenalkan nama saya Mursalin Kadir.
saya dari dari jurusan ilmu administrasi publik. Nah, kembali lagi Kak, di sini Kakak menekan bahwa tidak menggunakan judul penelitian yang sudah banyak diteliti sebelumnya. Nah, apabila kita mempunyai sebuah judul penelitian yang hampir sama, tetapi subjek dan objek dari bahwa data itu akan berbeda begitu. Ya kali teman-teman, misalnya teman-teman dari Makassar, teman-teman melakukan penelitian di Makassar, nih teman-teman menggunakan referensi penelitian itu penelitian dengan judul sama, tapi objeknya itu di Surabaya begitu, dan subjeknya pun berbeda. Ya pasti hasilnya pun akan berbeda begitu. Sangat kecil kemungkinan ketika teman-teman meneliti di beda daerah, apalagi beda provinsi, mendapatkan hasil yang sama begitu. Nah, itu mustahil banget sebenarnya. Hampir 98% mustahil itu. Jadi ya, kalau misalnya teman-teman punya judul yang katakanlah hampir sama dengan penelitian sebelumnya, tapi objek dan subjeknya beda, ya sebenarnya coba aja begitu untuk diteliti begitu. Tapi kalau saran saya, kalau untuk kayak sekelas skripsi begitu, coba teman-teman diskusikan lagi dengan dosen pembimbing teman-teman, karena biasanya itu ada dosen yang tidak mau, ada dosen yang mau biasanya. Tergantung gimana sih retorika teman-teman ke dosen teman-teman sebenarnya. Gimana sih cara menjelaskannya teman-teman, oh bahwa ini judul menarik sebenarnya kan, tapi ini judul sudah diteliti. Tapi Pak, saya ini menggunakan penelitian saya ini memang judulnya sama, tapi subjek dan objeknya itu berbeda, sehingga akan menimbulkan kecenderungan hasilnya pun akan berbeda. Nah, kecuali teman-teman seperti yang saya bilang tadi, teman-teman pintar beretorika, itu kemungkinan besar itu judul teman-teman bisa di-ACC begitu. Kalau teman-teman nggak bisa membuktikan, Pak saya mau meneliti ini, kenapa? Teman-teman hanya menyajikan ini, penjelasan singkat, karena judulnya menarik Pak. Nah, itu kemungkinan besar nggak diterima, itu kemungkinan besar. Karena yang dibutuhkan dosen itu adalah kelogisan ketika teman-teman menjelaskan. Apalagi kalau sekelas skripsi ya, nggak tahu kalau karya ilmiah mungkin masih bisa mungkin. Kalau karya ilmiah non skripsi mungkin masih bisa. Tapi kalau skripsi saran saya ya perbanyak diskusi dulu sebenarnya. Karena kita nggak tahu tipikalnya dosen kan. Tipikal dosen itu beda-beda. Dan saya sadari itu. Semisal dosennya teman-teman, dosen si A menghendaki judul itu, dosen si B nggak menghendaki, gimana? Bertolak belakang jadinya. Nah, jadi sarannya saya ke teman-teman, kalau misalnya punya judul yang sama, boleh teman-teman angkat, tapi akan alangkah lebih bagusnya itu teman-teman diskusikan dulu begitu. Gitu aja, gitu sih sebenarnya. Gimana? Terjawab pertanyaannya? Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Kak, mungkin bisa dilanjutkan dulu materinya karena setelah ini tetap ada sesi tanya jawab. Oh iya ya, saya habiskan dulu materinya ya. Iya Kak. Oke. Di sini saya menampilkan beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari karya-karya ilmiah. Nah, sebenarnya banyak juga referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari karya ilmiah, tapi ada 8 sebenarnya, karena yang terakhir yang angka 9 itu enggak saya rekomendasikan sebenarnya. Kurang saya rekomendasikan. Nah, sebenarnya ada banyak ketika teman-teman ingin mencari jurnal ataupun cari karya-karya ilmiah. Itu banyak sebenarnya. Nah, tapi ini yang 8 website ini yang paling direkomendasikan sebenarnya. Yang pertama itu adalah e-resources perpusnas.go.id. Yang nomor 1 ini biasanya familiar banget kita pakai begitu kan, karena aksesnya mudah. Nggak mudah sih istilahnya, kita harus login dulu. Nah, terus yang kedua adalah LIPI. Nah, kalau LIPI kan kajiannya umum dia kan. Jadi teman-teman yang mau cari
penelitian sosial ataupun penelitian eksakta, maka teman-teman bisa pakai website lipi.co.id, government.co.id. Nah, yang ketiga adalah ijen.com. Ini juga boleh. Ini juga saya rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin mencari referensi dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, semisal teman-teman ada yang udah expert bahasa Inggris dan teman-teman bilang, saya bosan baca jurnal bahasa Indonesia. Nah, teman-teman bisa pakai ijen.com. Yang ketiga adalah DOAJ Organization, Direct Open Access Journal. Nah, yang keempat juga direkomendasikan karena tidak berbayar dan teman-teman dibebaskan untuk mencari jurnal apapun di situ bisa begitu. Yang penting sih koneksi internet teman-teman sebenarnya. Yang kelima sciencedirect.com. Nah, bedanya referensi-referensi sebelumnya dengan sciencedirect.com itu, kalau di sciencedirect.com itu teman-teman hanya bisa mencari referensi-referensi yang eksakta saja begitu, bukan yang sosial. Jadi sangat susah ketika teman-teman ingin menemukan jurnal sosial di website sciencedirect.com. Ada, cuma istilahnya minoritas, sedikit doang begitu. Nah, terus yang keenam adalah ResearchGate.net. Nah, kalau yang keenam ini sama seperti DOAJ, iJournal ataupun LIPI. Teman-teman bisa mencari jurnal apapun yang teman-teman inginkan dan dari rumpun apapun begitu. Tapi ya ResearchGate ini sama dengan yang nomor 3 dengan iJournal.com. Itu jurnal berbahasa Inggris. Terus yang ketujuh adalah yang paling familiar banget ini di telinga kita ini, Google Scholars. Nah, kalau Google Scholars ya jurnal bahasa apapun ada lah. Bahasa Tiongkok juga ada di situ jurnalnya. Nah, ketika teman-teman ingin menulis karya ilmiah, maka sangat saya sarankan teman-teman menggunakan sumber Google Scholars. Gitu. Ketika teman-teman ingin menulis karya ilmiah. Yang ke-8 adalah Preful PDF. Nah, kalau yang Preful PDF juga saya sarankan. Tapi itu tadi, biasanya jurnalnya itu kapasitasnya besar-besar biasanya. 1 MB-an ke atas biasanya. Dan itu sangat betul-betul menguras kuota teman-teman. Kalau misalnya teman-teman download dalam jumlah yang besar begitu. Yang ke-9 ini LibGen. Saya coret aja ini sebenarnya dari daftarnya. Ini LibGen kurang recommended sebenarnya. Karena ada yang bilang itu LibGen itu ilegal. Itu website ilegal sebenarnya. Tapi sorry saya cantumkan, nanti saya hapus lagi. Nah, sebenarnya itu tadi, kalau saya boleh kasih saran ke teman-teman, ketika teman-teman ingin menulis karya ilmiah, maka yang saya rekomendasikan udah jelas nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 8, nomor 7. Yang saya sarankan ke teman-teman ketika teman-teman ingin menulis karya ilmiah. Research Pusnas, LIPI, DOAJ, sama Google Scholars. Ketika teman-teman ingin menulis karya ilmiah. Bagi teman-teman yang butuh materinya juga, nanti teman-teman silahkan hubungi Kopelnya karena saya udah send ini materinya ke Kopelnya. Jadi teman-teman tinggal minta aja gitu. Ini materi terakhir dalam pertemuan hari ini. Jadi banyak sebenarnya hal yang perlu dihindari dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah copy paste. Pasti teman-teman kalau teman-teman menulis tugas kuliah non skripsi, saya nggak tahu atau benar atau enggak ya, pasti teman-teman ada kecenderungan untuk kopas. Apalagi misalnya tugas itu H-1 dikumpulkan. Pasti ada kecenderungan. Jadi kalau teman-teman kalau bisa itu, kalau dalam penulisan karya ilmiah ataupun skripsi, ya diusahakan dihindari copy paste begitu kan. Karena melanggar hak cipta sebenarnya. Apalagi kalau penulisan skripsi ataupun karya ilmiah kayak tesis ataupun disertasi, teman-teman disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa teman-teman nggak kopas begitu.
Dan itu berat loh teman-teman. Saya ngasih tahu aja ke teman-teman sekarang begitu kan. Supaya teman-teman nggak semena-mena mengcopy paste karya orang tanpa izin orang tersebut begitu kan. Itu tadi yang saya bilang, yang paling penting itu hak cipta sebenarnya. Itu karya yang teman-teman jiplak bisa aja itu yang nggak terima karyanya dijiplak, terus dia menjerumuskan teman-teman ke jalur hukum begitu. Nah, jangan sampai begitu, apalagi kalau deskripsi begitu ya. Saya kemarin skripsi ada surat pernyataan bahwa teman-teman itu nggak kopas karyanya. Jadi saya bilang dari sekarang lah, teman-teman kalau bisa itu gunakan pemikiran orisinal teman-teman lah begitu. Ya masa kali teman-teman yang ambil eskul KTI kan kreatif semua pemikirannya, nggak mungkin lah kopas gitu. Yang kedua adalah usahakan teman-teman mengurangi rujukan yang kurang relevan seperti Wikipedia, Blogspot, ataupun WordPress begitu. Kenapa saya bilang teman-teman perlu hindari rujukan-rujukan yang saya sebutkan tadi? Karena sebenarnya itu di Wikipedia, Blogspot, WordPress itu bukan akademis yang nulis, tapi semua kalangan pun bisa nulis. Anak SD pun bisa nulis. Apalagi di Blogspot sama Wikipedia. Itu semua kalangan bisa, dari SD sampai tua pun bisa nulis di situ. Jadi kurang kredibel lah ketika teman-teman gunakan Wikipedia, Blogspot, ataupun WordPress begitu. Bagusnya teman-teman yang seperti saya katakan tadi, teman-teman gunakan jurnal yang sudah terindeks, teman-teman gunakan skripsi ataupun tesis begitu kan, karena itu ditulis oleh kalangan-kalangan akademisi begitu. Kalau yang Wikipedia, Blogspot itu kurang rekomendasi lah begitu, nggak direkomendasiin malahan karena semua orang bisa nulis di sana. Yang selanjutnya perlu dihindari adalah karya tulis tidak menjawab rumusan masalah. Tadi seperti yang saya bilang paling awal bahwa usahakan karya ilmiah yang teman-teman tulis itu menjawab rumusan masalah teman-teman begitu. Seperti yang saya bilang di sebelumnya, jangan sampai karya ilmiah teman-teman misalnya tebalnya 100 atau 200 halaman, tapi nggak mampu menjawab rumusan masalah teman-teman begitu. Nih, misalnya rumusan masalah teman-teman A begitu, A misalnya. Tapi pembahasan teman-teman itu B begitu. Nah, itu jadinya nggak menarik penelitian teman-teman begitu. Kalau deskripsi mungkin disuruh ngulang. Jadi itu tadi yang saya bilang, usahakan itu pembahasan disesuaikan dengan rumusan masalah juga. Nah, yang selanjutnya adalah teori dan pembahasan. Yang perlu dihindari adalah teori dan pembahasan bertolak belakang. Ini saya kembali ke poin 3 tadi, bahwa jangan sampai misalnya teman-teman menulis mengenai, misalnya teman-teman dari sosiologi nih, teman-teman nulis judul teman-teman itu sosiologi pedesaan, tapi teori yang teman-teman pakai itu adalah sosiologi perkotaan. Nah, itu udah secara otomatis itu udah OOT banget begitu kan, karena yang teman-teman bahas ini sosiologi pedesaan loh, tapi yang teman-teman pakai di teorinya teori sosiologi perkotaan. Kan secara kontekstual itu beda begitu. Nah, jadi diusahakanlah kalau teman-teman nulis balance lah, seimbangkan antara teori dan pembahasan begitu, sehingga bisa sehingga nggak bertolak belakang begitu. Yang selanjutnya adalah tidak melampirkan abstrak di awal tulisan. Sebenarnya karya ilmiah yang paling penting dari karya ilmiah itu sendiri adalah abstrak begitu. Nggak harus PKM sebenarnya. Teman-teman nulis jurnal pun, nulis artikel, skripsi, tesis, atau disertasi itu di halaman pertama itu pasti tercantumkan abstrak begitu. Abstrak itu gambaran umum penelitian teman-teman, dari mulai rumusan masalah, teori, metode penelitian, hasil, kesimpulan, itu ada di abstrak semua. Gitu. Dan usahakan juga abstrak teman-teman itu, ketika teman-teman nulis abstrak, kan abstrak ada ketentuannya tuh. Ketentuan dalam penulisan abstrak. Nah, usahakan jangan lebih dari 150 kata begitu. Atau usahakan jangan lebih dari 2 lembar. 1 lembar itu maksimal. 1 lembar itu maksimal ketika teman-teman nulis abstrak itu. 150 kata itu pokoknya
gimana lah cara teman-teman membahasakan supaya misalnya karya teman-teman yang 20 halaman ini bisa tertuliskan dalam abstrak yang cuma 150 kata dan 3 atau 4 kata kunci. Nah, yang terakhir adalah kurang dari 10 halaman, terkecuali jurnal dan artikel. Karena begini teman-teman, banyak ketika teman-teman searching jurnal ataupun artikel, di situ pasti banyak penulisannya yang kurang dari 10 halaman, begitu. Maka sebenarnya bisa dikecualikan untuk jurnal dan artikel karena berdasarkan pemahaman saya bahwa banyak itu jurnal dan artikel yang justru di bawah 10 halaman. Yang perlu di atas 10 halaman adalah karya-karya tulis ilmiah yang memang istilahnya paten begitu, kayak skripsi begitu, kayak karya ilmiah PKM begitu. Apalagi PKM begitu kan, PKM kan udah ada panduannya dari Dikti bahwa penulisannya itu minimal harus 20 halaman. Nah, itu sebenarnya. Kalau garis besarnya beginilah. Misalnya kalau di Unhas nih, di Unhas kan kalau karya ilmiah itu 20 halaman minimal. Karya ilmiah 20 halaman itu waktu tahun 2007, panduan 2017 bahwa penyusunan karya ilmiah itu minimal 20 halaman dan skripsi itu minimal 70 halaman. Nah, tapi nggak tahu kalau kebijakan sekarang. Mungkin bisa naik atau turun. Nah, itu nggak tahu saya. Oke. Saya kira itu saja teman-teman untuk materi mengenai gali ide dalam penulisan karya ilmiah. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Novel atas penyampaian materinya. Sangat menarik sekali ketika kita membahas seputar bagaimana cara menggali ide dalam penulisan karya tulis ilmiah. Baik, untuk lebih lanjut, kita akan buka sesi tanya jawab kepada adik-adik yang ingin bertanya. Silahkan dinyalakan audionya. Saya Kak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aditya Prayoga, berasal dari Departemen Ilmu Pemerintahan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, tadi Kakak menjelaskan bahwa ketika kita ingin memulai membuat suatu penulisan karya ilmiah, hendaknya kita untuk memperdalam materi atau isu yang akan kita bahas lebih dalam lagi dalam penulisan tersebut. Untuk itu, saya akan membahas tentang skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga ini merupakan bagian dari penulisan karya ilmiah. Nah, saya ingin mengetahui dari sisi pandangan Kakak, bagaimanakah perbedaan dari ketiga poin tersebut. Terima kasih, Kak. Baik, mungkin ditampung dulu Kak pertanyaannya. Ya, selanjutnya. Saya Kak. Ya, langsung. Perkenalkan, nama saya Vera Sapitri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pertanyaan saya itu bagaimana kalau kita punya ide yang benar-benar fresh atau baru dan sehingga itu tidak ada sebelumnya, belum ada ide-ide tentang ide kita itu sebelumnya, sehingga referensinya itu kurang Kak, dan atau bahkan referensinya itu tidak ada. Bagaimana Kak penyelesaiannya atau solusinya untuk referensi yang kurang seperti itu? Terima kasih. Iya. Selanjutnya terakhir, satu orang lagi. Saya Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Indah Salsabila dari Departemen Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya, dalam suatu karya ilmiah itu kan biasanya terdapat kutipan-kutipan. Lalu apakah yang mana yang lebih baik, karya ilmiah dengan
yang banyak kutipannya atau yang sedikit kutipannya dari para ahli? Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah bertanya. Bagi adik-adik yang belum sempat bertanya, ya nanti diberi kesempatan di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Kak Naufal untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Silakan, Kak. Oke, baik, bismillah. Baik, saya akan dulu pertanyaan yang pertama mengenai perbedaan ketiga poin antara skripsi, tesis, dan disertasi. Baik, ringkasnya begini, kalau skripsi itu sebenarnya karya ilmiah yang ini sebenarnya. Teman-teman sekedar membuktikan saja, membuktikan bahwa oh fenomena di lapangan itu seperti ini, begitu. Kayak judul, misalnya nih judul skripsi saya, kebetulan saya dari politik, skripsi saya adalah bagaimana peran tokoh perempuan di Kota Makassar dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual. Nah, jadi yang saya ingin tahu adalah gimana sih peran tokoh perempuan di Kota Makassar ini dalam mengurangi angka kekerasan seksual yang ada di Makassar. Nah, itu judul saya. Jadi singkatnya begini, kalau skripsi itu kita hanya menguji doang, kita hanya membuktikan doang bahwa oh ini yang terjadi di lapangan, ini fenomena yang ada di lapangan dan kemudian saya hanya ingin tahu gimana sih solusinya atau gimana penyelesaian dari aktor-aktor yang saya teliti ini dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat. Itu kalau untuk skripsi. Kalau untuk tesis itu adalah sebenarnya gambaran sama dengan skripsi, cuma yang membedakan antara tesis dan skripsi adalah kalau di skripsi itu dia lebih kompleks begitu. Nah, tapi kalau di tesis itu kemungkinan yang ingin teman-teman ingin tahu itu biasanya dua begitu. Dua lingkup yang ingin teman-teman tahu begitu. Kalau di skripsi kan cuma satu doang. Kayak saya ini judul saya kan tadi begitu. Saya cuma ingin tahu gimana sih perannya tokoh perempuan Kota Makassar dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual. Nah, itu. Kalau di tesis itu biasanya dua pertanyaan yang ingin dijawab begitu, sehingga kalau membedakan antara tesis dan skripsi itu bisa dilihat dari rumusan masalahnya. Rumusan masalah di tesis itu biasanya harus lebih dari satu, nggak boleh satu rumusan masalahnya. Beda kalau di skripsi. Kalau di skripsi itu rumusan masalahnya bisa satu. Teman-teman misalnya, kalau teman-teman ada waktu searching apa, coba lihat teman-teman atau teman-teman searching dan download tesis-tesis dari kampus lain, coba lihat ada nggak yang rumusan masalahnya satu. Pasti nggak ada. Itu perbedaan mendasar antara skripsi dan tesis. Kalau disertasi kita itu istilahnya udah expert banget kita sebagai ilmuwan. Makanya banyak yang bilang bahwa kenapa kita dari gelar master ke doktor itu kenapa harus lama begitu kan, karena kita harus menguji teori sebenarnya. Istilahnya kita kenapa banyak instansi-instansi yang bilang bahwa oh S3 itu dia udah expert banget pemikirannya begitu kan, karena di samping kita buat karya ilmiah kita juga harus bisa buat teori begitu. Kalau kata pemahaman dosen saya begitu, yang rata-rata mereka udah selesai S3, bahwa sebenarnya kewajiban anak-anak doktor itu sebenarnya dia meneliti dan juga dia membuat teori kalau bisa begitu. Nah, kayak misalnya begini, bakso itu bulat, sepakat semua bahwa bilang bahwa bakso itu bulat. Nah, tapi teorinya itu dari mana begitu? Teorinya itu jelasinnya di mana bahwa bakso itu bulat. Nah, jadi saya bilang tadi kewajibannya anak dokter itu sebenarnya mencari teori begitu. Contoh kasusnya singkat kayak tadi yang saya bilang tadi, bakso itu bulat, sepakat bakso itu bulat. Tapi teorinya dari mana begitu. Nah, itu kewajiban anak dokter ataupun yang sedang menyusun disertasi itu sebenarnya. Dan yang perbedaan kedua, kalau saya nggak muluk-muluk ya, bukan saya menakuti teman-teman. Dari jumlah halamannya itu beda sebenarnya. Mungkin tesis itu
kayak tesis dosen pembimbing saya itu, kebetulan dosen pembimbing saya adalah wakil dekan 1. Kalau teman-teman misalnya berkesempatan lihat-lihat disertasinya PAWD 1 itu, dia sekitar 600 halaman begitu. Jadi perbedaan mendasarnya itu dari jumlah halamannya sebenarnya. Semakin besar tingkatannya, semakin besar juga semakin banyak jumlah halaman. Kalau skripsi mungkin masih boleh lah 70 halaman, 65 halaman masih boleh. Naik lagi tingkatannya kalau udah mulai ke tesis mungkin 100 atau 110 halaman. Naik lagi tingkatannya kalau udah ke disertasi itu minimal itu harus 200 halaman. Bukan saya menakuti teman-teman begitu, tapi sebagai gambaran umum aja begitu, bahwa perbedaan mendasarnya itu di tadi begitu. Oh, sama ini teman-teman, kalau di disertasi itu kita nggak boleh pakai satu teori, kita minimal pakai 2. Kayak misalnya teori demokrasi. Nah, untuk menggambarkan warga negara itu kita bisa bukan cuma pakai teori demokrasi kita untuk menggambarkan situasi masyarakat di negara ini begitu. Saya bisa pakai teori demokrasi, saya bisa pakai teori negara, saya juga bisa pakai teori kekuasaan. Nah, makanya begitu. Kalau di disertasi itu dia nggak boleh pakai satu teori doang. Jadi itu sih perbedaan mendasar antara skripsi, tesis, dan disertasi begitu. Langsung saya ini lompat ke pertanyaan nomor 2. Gimana sih kalau idenya udah ada, tapi referensi kurang begitu? Saya balik lagi ke sini. Kalau misalnya teman-teman udah ada ide yang fresh, ide yang baru, tapi teman-teman referensinya itu kurang begitu. Saya sarankan teman-teman buka website yang nomor 4 sama nomor 7. DOAJ.org sama Google Scholar. Di situ banyak sekali teman-teman jurnal yang berkaitan dengan penelitian teman-teman. Jurnal yang menurut teman-teman itu fresh atau belum diteliti sekalipun, ketika teman-teman cari di DOAJ ataupun di Google Scholar, pasti akan ada judul yang seperti itu, walaupun kata-katanya berbeda dengan penelitian yang ingin teman-teman teliti begitu. Kalau untuk yang masalah ide tadi, ya saya rekomendasiin teman-teman inilah buka website yang nomor 4 sama yang nomor 7, Google Scholar sama ini, DOAJ.org. Emang gini sih sebenarnya. Pastilah teman-teman itu akan terlintas di pikiran teman-teman bahwa nggak enak juga kalau teman-teman meneliti yang itu aja. Begitu, makanya teman-teman ingin meneliti sesuatu yang baru begitu kan, sehingga letak menariknya itu bakal muncul. Cuma yang jadi masalahnya tadi, referensinya kurang. Ya seperti yang saya bilang tadi begitu kan. Kalau kan banyak di sini kan, di kampus kan banyak wahana untuk teman-teman mencari referensi. Teman-teman bisa cari jurnal online, teman-teman bisa cari ke perpus, teman-teman bisa cari ke perpus, bisa cari online, atau teman-teman minta ke dosen teman-teman. Pasti dikasih kok kalau teman-teman, misalnya teman-teman butuh begitu kan. Dosen itu nggak pelit sebenarnya. Nah itu tadi yang saya sarankan ke teman-teman. Kalau bisa teman-teman teliti yang baru lah. Bagus tadi pertanyaannya nomor 2. Emang sih meneliti itu harus yang baru sih. Saya dari jurusan politik sebenarnya. Kalau saya mau itu saya bisa nulis 3 atau 4 skripsi saya. Cuma saya bilang, judulnya ini aja begitu. Nggak ada letak menariknya. Sedangkan saya mau cari yang emang betul-betul belum diteliti sebelumnya begitu. Nah, makanya saya dan yang menjadi pertanyaan pun saya sebenarnya gini. Ini loh, studi saya kan, saya lebih tertarik ke politik gender. Kenapa saya lebih menarik ke politik gender? Karena di jurusan saya itu, senior saya itu nggak pernah ada yang meneliti tentang gender.
mereka teliti tentang partai politik, partisipasi politik, mereka teliti mengenai pemilihan umum. Itu judul, kalau saya bilang ya, itu judul biasa aja sebenarnya. Karena dari generasi ke generasi pasti ada yang nulis itu. Sekarang saya niatnya, saya ingin nulis yang memang menarik lah begitu, yang emang bisa bikin berkesan teman-teman saya begitu. Nah, makanya saya bilang saya terilhami untuk nulis ini tentang gender begitu. Terus yang pertanyaan terakhir adalah gimana sih kalau kutipan itu lebih baik banyak atau sedikit? Sebenarnya gini, teman-teman mungkin tahu kan catatan kaki atau catatan perut, pasti teman-teman tahu. Nah, gini yang membedakan. Teman-teman boleh menggunakan banyak ataupun sedikit kutipan, tapi teman-teman jangan lupa cantumkan di daftar pustaka begitu. Mencantumkan di daftar pustaka buku yang teman-temanku begitu. Kalau saya begini, strategi saya ketika menulis karya ilmiah itu, saya buat seimbang antara kutipan dan juga daftar pustaka. Jadi saya mengutip misalnya nih, kan dari kita semua kan di Sospol kan mungkin kutipan paling dasar itu dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiarjo kan. Nah, saya bukunya Prof. Miriam Budiarjo saya cantumkan di daftar pustaka, tapi kutipannya saya tulis di bawah, di bagian bawah itu di catatan kaki. Begitu. Mungkin nanti lebih jelasnya di materi selanjutnya, mungkin teman-teman akan mendapatkan materi gimana sih nulis catatan kaki, catatan perut, begitu kan. Karena tugas saya di sini cuma menyampaikan materi-materi dasar mengenai gimana sih cara teman-teman untuk gali ide penulisan ataupun ya gali ide penulisan. Begitu. Oh, dan ini juga. Kalau misalnya teman-teman ingin melakukan penelitian, teman-teman ingin melakukan penelitian, tapi teman-teman masih ragu, begitu kan? Silakan teman-teman diskusi sama saya begitu terkait apa yang teman-teman mau diskusikan sebelumnya, begitu kan? Karena saya juga ke anak-anak eskul 1 tahun lalu, saya juga sering bilang begitu, karena pasti kebingungannya teman-teman eskul 1 itu pas menentukan judul, begitu. Sama mau mendiskusikan judul tapi malu begitu. Kalau saya sih saran saya begitu kemarin, saya ke anak-anak eskul 1 yang tahun lalu, yang udah punya judul silakan bawa ke saya, diskusikan, baru lihat gimana menarik atau enggak begitu. Nah, itu sebenarnya. Nah, itu sebenarnya sih kalau saya begitu kan, saya apa ya? Saya ingin teman-teman inilah istilahnya. Kalau bisa teman-teman meneliti sesuatu yang baru lah begitu. Kalaupun nggak bisa, teman-teman jangan paksakan. Teman-teman bisa kok teman-teman pakai judul yang udah ada dengan catatan teman-teman nggak kopas begitu kan. Karena itu tadi begitu menghilangkan estetika sebenarnya kalau teman-teman kopas begitu. Nah, ya begitu sih sebenarnya kalau dari saya. Dari pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 tadi, pertanyaannya sama-sama menarik. Ya, sama-sama menarik dan sama-sama perlu kita ketahui semua begitu. Saya kira demikian. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya dari 3 pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik. Selanjutnya, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula pertemuan kedua kita pada siang hari ini. Sekali lagi, mewakili teman-teman Kupel, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Naufal atas kesediaannya membawakan materi menggali ide pada pertemuan kedua hari ini. Harapannya semoga Kak Naufal bisa tetap berbagi pengetahuan dan ilmu, khususnya kepada kami dan
adik-adik peserta ekskul 1 KTI. Siap. Baik, sebelum ditutup, kami kembali menginfokan terkait petunjuk absensi di setiap pertemuan. Jadi selanjutnya adik-adik silakan memantau grup ekskul untuk link absensi pertemuan kedua. Kemudian yang perlu diingat atau yang perlu dicatat, yang pertama, review pertemuan itu hanya berisi poin-poin penting dari penyampaian materi. Kemudian review pertemuan ini hanya ditulis di Google Form yang dibagikan dan tidak dibuat di story IG. Kemudian yang kedua, kesan-kesan yang didapatkan selama pembawaan materi ini yang diupload melalui story Instagram dan masing-masing men-tag akun Prisma @prisma_visip_unhas dan akun Kak Naufal @naufal_asiri.b. Sebentar kami share ya. Kemudian yang ketiga, story Instagram bisa dibuat dengan kreativitas masing-masing, tapi tetap mengutamakan kerapian supaya bisa dibaca dan mencantumkan identitas. Adapun identitas hanya nama dan prodi. NIM tidak perlu dicantumkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian story Instagram ini di screenshot untuk dilampirkan pada absensi Google Form. Nah, bagi adik-adik yang mungkin lagi live streaming atau sebentar menonton pertemuan kedua ini, batas pengisian absensi kehadiran itu sampai besok jam 1 WITA. Jadi masih diberi kesempatan 1 kali 24 jam karena berhubung tadi ada kendala di kapasitas Zoom Room yang hanya sampai 100 partisipan. Jadi adik-adik yang masih belum menonton itu bisa berkesempatan untuk mengisi absensi sampai besok hari jam 1 WITA. Nah, jika terjadi kendala teknis sampai batas waktu yang diinformasikan, harapnya adik-adik segera menghubungi kakak-kakak kupel. Kemudian juga saat menghubungi kakak kupel, mohon kiranya memperhatikan etika dalam berkomunikasi dan memperhatikan nilai-nilai kesopanan. Paling tidak sebut nama, prodi, dan menyampaikan keperluannya dengan jelas. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan saat mengisi absensi yaitu hati-hati dalam mengupload bukti screenshot. Karena ada beberapa kejadian screenshot kehadiran justru yang dimasukkan adalah screenshot IG. Begitupun sebaliknya. Dan dimohon juga kiranya kepada adik-adik untuk tidak mengirim absensi lebih dari 1 kali. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan untuk berhati-hati dalam mengupload. Kemudian yang terakhir, jika ada yang kurang jelas, jangan sungkan untuk bertanya. Namun sebelum bertanya, mohon kiranya adik-adik membaca baik-baik apa saja yang dikirim di grup supaya tidak ada pertanyaan yang berulang. Mungkin itu sedikit tambahan. Masih ada yang mau ditanyakan terkait apa yang baru saja saya sampaikan? Ya, bagi adik-adik yang belum screenshot kehadiran, saya kasih waktu 1 menit sebelum saya tutup.
Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi adik-adik semua. Jaga kesehatan dan tetap semangat untuk berkarya. Sampai jumpa di pekan ketiga selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Thank you, thank you. Kan, Kak. Terima kasih, Kak.